epidermis yang bagian sini ya. Epidermis ini. Dan ini ada dermis nih, tuh beserta anggota-anggotanya. Tuh ada jaringan bagian bawah, ada saluran keringat, ada saraf, ada kelenjar keringat, ada jaringan lemak, ada pembuluh darah, dan ada kelenjar sebasea. Nah, di sini epidermis adalah lapisan terluar kulit. Tadi kan udah dilihat kan gambarnya tuh, lapisan terluar kulit. Sini kan. Tersusun dari sel-sel epitelia mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Sel-sel baru mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawah, menggantikan sel-sel yang hilang. Ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit. Nah, jadi kan anggota kulit itu kadang ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi nah itu, nah sesuai dari sel epitelnya. Ini tebal Bu. Daging Itu lemak. Ada contoh kulit yang tipis seperti yang melapisi jauh, tidak mau jadi bercanda ya Rika. Ibu stop cyberbullying. Tidak memiliki stratum lucidum. Sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum merupakan sel hidup karena mendapatkan nutrien dari kapiler di jaringan ikat. Dalam hal ini adalah di dalam dermis. Sel-sel di stratum lucidum dan stratum corneum merupakan sel mati karena tidak ada jaringan ikat dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada mekanisme kulit ya. Di sini gimana sih mekanisme pengeluaran keringat di dalam kulit? Di sini ada kan suhu tubuh naik, terus panas dibungkus air, dibawa darah ke kulit. Nah, di sini ada proses pemasukan garam dan urea dalam darah, terus air masuk ke kelenjar keringat, garam dan urea menebeng keringat untuk keluar, terus keringat keluar membawa panas, suhu kembali normal, tapi dehidrasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Belum paham Bu. Belum paham, bisa dijelasin ulang. Kulitnya kotak. Gimana? Ini Bu, jikalau misalkan ada seseorang mengalami demam, nah itu tuh apa yang terjadi pada sistem ekskresi tersebut terutama pada kulit. Jadi kalian tahu kan demam tuh punya suhu bakalan naik kan suhu tubuhnya. Ya, Bu. Nah, dalam sistem ekskresi itu bisa menurunkan suhu tubuhnya. Nah, jadi si panas itu bakalan terbawa oleh keringat. Jadi si tubuh juga mempunyai sistem homeostatis. Ya, nah, ini mekanismenya. Jadi kan nanti suhu tubuh kan naik, terus nanti panas dibungkus air, terus dibawa darah ke kulit, air masuk ke kelenjar keringat. Nanti si panas itu langsung dibawa oleh keringat keluar dari tubuh melalui kulit. Paham? Paham. Kina? Oke. Nanti Kina dapat nilai tambahan ya. kirain dapat duit tambah. Lanjut ke organ yang kedua, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida. Nah, paru-paru ini apa coba zat yang dikeluarkan? Ayo. Itu karbon Karbon dioksida. dioksida. Berarti masih ada yang fokus nih ya. Iya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Yang ketiga ada hati nih. Hati berperan untuk membuat urea, pigmen empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Nah, di sini juga ada empedu, ada cair di dalam hati juga, ada namanya empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah eritrosit yang telah tua dan rusak di dalam hati. Sel-sel hati yang khusus bertugas merombak eritrosit disebut sel histiosit.
Nah, di sini juga ada ginjal. Nah, ada yang tahu apa yang diekspresikan oleh ginjal? Urin. Ya, betul. Nah, Aris, mau dapat nilai tambahan? Boleh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Erika mau nanya? Tidak. Oke. Nah, di sini ada nefron nih, merupakan unit fungsional ginjal. Nah, ini adalah organ yang bekerja untuk memproses urin. Nah, di sini ibu ada alat bantu. Wow. Wah, apa itu? Wow. Ini untuk proses pembentukan urin. Ibu minta tolong 3 orang untuk Pegangin. pegangin dan melakukan percobaan pembentukan urin. Yuk, pegangan. Ya, pegangin kan hadiah dulu. Pegangan. Satu lagi siapa? Aku deh. Pasti kamu gak bisa jauh-jauh. Nah, di sini untuk membentuk Urinasi. untuk membentuk urin ada nih di sini ada darah kan. Nah, darah nanti mengalir ke glomerulus. Nah, di sini ada terjadi proses filtrasi. Filtrasi apa? Ada yang tahu filtrasi apa? Memfilter. Menyaring. Betul. Nah, menghasilkan urin primer. Terus masuk ke tubulus contortus proximal. Di sini bakalan memisahkan air ion Na+, H+, PO4 min, NO3, glukosa, asam amino dan vitamin. PO4 apa? Nah, Jangan nanya Rika. terus lanjut ke proses reabsorpsi membentuk urin sekunder. Nah, masuk ke lempung Henle dan ini sekresi ya, salah, bukan augmentasi. Di sini terjadi pengeluaran dari urea, keratin, racun dan ion-ion yang lain. Nah, di sini terjadi di tubulus contortus distal. Nah, di sini ada mengeluarkan lewat tubulus collectivus. Nah, ini menghasilkan urin sesungguhnya. Coba ya, kita coba Coba, Bu. simulasi dari Bukan lo ya, Bu? enggak masukin darahnya ya. Ibu itu celananya tinggi, Bu. Nih. Segimana, Bu? Semuanya. Jangan lah. Banyak. Tunggu sampai sana ya. Terus. Ya, itu kurang tekanan. Lagi kurang. Iya. Ya. Lagi lah. Oh, lagi. Udah. Terus. Beset. Bocor, Jadi Bu. Bocor. kayak gini ya. Bocor, Bu, harus pakai nodrop. Iya, berjalan. Jadi begitu ya proses pembentukan urin di dalam tubuh. Iya. Terima kasih ya, Rika. Awas lupa di bawah air. Ayo, coba, Bu. Taruh di bawah. Boleh? Tangan saya banyak urin. Tangan saya berurin. Buang, Bu. Terima kasih ya, Syaha. Butuh 4 ini. Pejus. Syaha, Rika, dan Aris, terima kasih telah membantu. Iya, kita. sama-sama. Nah, udah nih, kita udah bahas. Sekarang Ibu mau kalian bagi ke dalam 4 kelompok. Bisa? Mulai dari sekarang. Ya? 3. Oke. Udah ya? 3. Ibu mau minta untuk tiap kelompoknya membuat mind map dari fungsi. Jadi mind mapnya poinnya fungsi, organ, misalnya ginjal apa bagiannya, sama mekanisme sistem ekskresinya ya. Coba untuk perwakilan kelompoknya bisa mengambil kertas di Petenteng, hai ganteng. Yang paling mahal. Hati.
1. Apa tuh dapatnya? Paru-paru. Paru-paru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam ibu-ibu. Selamat sore. Sore. Gimana hari ini kabarnya? Enggak baik-baik saja. Kenapa tuh? Baik bu, bohong Baik, ya. Bu. Dia doang. Eh, Sabar ya. Iya bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Mangga untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Aris. Ya, silakan Aris. Oke bu, sebelum belajar marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Sudah selesai. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Iya. Iya, Ibu. Alia Amalia Hani hadir. Mana nih orangnya? Saya. Boleh masuk kelas ini ya, Bu? Haris Kana. Kok iya? Oke. Ada. Eka Fuzianti. Hadir. Kalau aku kurikulum biologi SMA. Erika Nurmairawati. Ina Irmawati. Khairunisa. Riyantini. Rika Anjali. Salwa Azhara Ilahi. Hadir. Safira Nurjana. Syaharani Fitria Maulida. Nah, udah nih berarti kita semua ya. Ya. Ya Ibu. Kita langsung mulai ke materi. Tahu mau belajar tentang apa hari ini? Sistem ekspresi manusia. Udah ada yang pernah belajar tentang sistem ekspresi? Belum. Oke, jadi kita akan memasuki materi tentang sistem ekspresi manusia. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyebutkan organ-organ ekspresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan organ-organ dengan mekanisme sistem ekspresi pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi penyusun organ ekspresi pada manusia. Nah, di sini ada pendahuluan. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Kalian pernah nggak sih haus saat berolahraga? Pernah. Pernah. Nah, atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Pernah. Panas. Nah, setelah berolahraga berat dan aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal ini disebabkan tubuh kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, ada yang tahu organ yang mengeluarkan keringat dalam tubuh kita itu apa? Kulit. Nah, betul. Pintar ya. Iya, Nah, di sini manusia memiliki organ ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsinya seperti mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, mengatur homeostatis tubuh, dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Apa saja sih organ ekskresi pada manusia? Ada yang tahu? Coba. Apa coba? Kulit. Terus? Ginjal. Ya. Terus jantung. Kurang tepat. Alasan abu-abu. Ada lagi? Apa? Coba acungkan tangan. Yang tahu? Ya, terus? Apa lagi? Nah, ya. Ngacung. Nanti yang kasih nilai tambahan ya. Yang tadi dapat. Siapa tadi? Aris. Alia. Sangar. Sama. Emang iya. Bisa emang iya. Sama yang ini. Oke, kita langsung ke ini organ
bagaimana struktur dan fungsi organ-organ tersebut. Simak penjelasan berikut ini. Di sini ada kulit. Yang pertama, kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar kering. 5 menit ya untuk membuat minyak, bisa kan? Insya Allah. Dan terjadi lagi Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mangga untuk kedua kelasnya membaca doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Sudah selesai. Oke, kurang-kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemarin saya nungguin ditinggal, Bu. Itu saya bukan yang ada. Saya sudah selesai. Sabar. Saya absen berapa ya? Nis, habis absen berapa? Itu harus di-download dulu ya? kok 16. Astagfirullahaladzim. PJ-nya Bapak, Cok. Apa sih? Gak jelas tahu, gak bisa diisi. PJ-nya Bapak. Bapak. Chat gue di laptop. Yang Gak jelas. bisa jadi saja. Bu, jangan ditunjukkan mau. Kan kita mau cari pemenangnya siapa. Apa ini? Punya berapa? Ya. Lupa, absen berapa? Berapa lagi? Jadi kalau bisa. Udah kok bisa. Apa sih? Lupa. Linknya kirim. Iya, iya. Si kiri, Ya, si Bu. kiri, si. Bu. Katakan dulu. Berapa menit lagi, Bu? Berapa menit lagi? Ya. Ada 100 nih. Aku, Bu. GPT. Widih, Ya, oke. widih. Google biasa, Bu. Iya, soalnya itu juga mengatur kadar glukosa darah juga kan, Tuh. Google biasa. karena kan dia menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di hati. Jadi jangan ditulis untuk yang salahnya, harus diganti. Itu salah, Bu. Tadi gue mau cari. Ngomong, Bu. Gak bisa dibuka ya? Tuh, nah itu buat Udah. 17. Itu 17. Ya, aku 17. Mana tuh? Aris. Riyantini itu di atasnya Aris, Bu. Eka. Aku belum ngirim, Bu. Sama. Dulu kan Berarti 2 doang nih ya yang 100. Iya. Coba. Nih, tadi yang paling cepat Alia, Riyantini sama Aris ya. Iya. Terus yang juaranya Aris sama Riyantini. Silakan maju ke depan. Semangat ya. Enggak, ini dapat. Ini, Bu. Ini, Bu. Udah ini. Sudah buka dah. Nimnya udah. Harus cepat ya. Ini, Bu. Kirain 3 Nanti dulu. Siapa tadi yang Aku, Bu. sama Riyantini? Ini absen 11 ya? Kalian enggak. Tadi yang dapat 100. Aris dan makasih Bu. Makasih, Bu. Bu, aku. Untuk yang lainnya tetap semangat ya. Ada yang mau nyimpulin dari pembelajaran hari ini?
pembelajaran kali ini? Ya, pembelajaran hari ini tadi bahas sistem ekspresi, meliputi kulit, ginjal, paru-paru, sama hati. Oke. Nah, di sini ada kesimpulan sistem ekskresi manusia melibatkan organ kulit, ginjal, hati-hati, maaf ibu, sudah nggak fokus, hati dan paru-paru yang berfungsi membuang zat sisa metabolisme agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan urea. Ginjal menyaring darah dan membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Hati memproduksi empedu dari hasil perombakan sel darah merah dan mengubah amonia menjadi urea. Sedangkan paru-paru membuang karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Keempat organ ini bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan. Untuk minggu depan kita masuk ke sistem garam, terutama garam dapur NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit atau integumen terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Nah, di sini ada epidermis yang bagian sini ya. Epidermis di sini. Dan ini ada dermis nih, tuh beserta anggota-anggotanya. Tuh ada jaringan tingkat bawah, ada saluran keringat, ada saraf, ada kelenjar keringat, ada jaringan lemak, ada pembuluh darah, dan ada kelenjar sebasea. Nah, di sini epidermis adalah lapisan terluar kulit. Tadi kan udah dilihat kan gambarnya tuh, lapisan terluar kulit. Sini kan. Tersusun dari sel-sel epitelia mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Sel-sel baru mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawah menggantikan sel-sel yang hilang. Ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit. Nah, jadi kan anggota kulit tuh kadang ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, itu sesuai dari sel epitelnya. Ini tebal Bu. Daging. Itu lemak. Ada contoh kulit yang tipis seperti yang melapisi tubuh, tidak mau jadi bercanda ya Rika. Ibu stop cyberbullying. Tidak memiliki stratum lucidum, sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum merupakan sel hidup karena mendapatkan nutrien dari kapiler di jaringan ikat. Dalam hal ini adalah di dalam dermis. Sel-sel di stratum lucidum dan stratum corneum merupakan sel mati karena tidak ada jaringan ikat dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada mekanisme kulit ya. Di sini gimana sih mekanisme pengeluaran keringat di dalam kulit? Di sini ada kan suhu tubuh naik, terus panas dibungkus air, dibawa darah ke kulit. Nah, di sini ada proses pemasukan garam dan urea dalam darah, terus air masuk ke kelenjar keringat, garam dan urea menebeng keringat untuk keluar, terus keringat keluar membawa panas, suhu kembali normal, tapi dehidrasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Belum paham Bu. Belum paham, bisa dijelasin ulang. Kulitnya kotak. Gimana? Ini Bu, jikalau misalkan ada seseorang mengalami demam, nah itu tuh apa yang terjadi pada sistem ekskresi tersebut, terutama pada kulit. Jadi kalian tahu kan demam tuh punya suhu bakalan naik kan suhu tubuhnya. Iya, Bu. Nah, dalam sistem ekskresi itu bisa menurunkan suhu tubuhnya.
Nah, jadi si panas itu bakalan terbawa oleh keringat. Jadi si tubuh juga mempunyai sistem homeostatis. Iya tuh. Nah, ini mekanismenya. Jadi kan nanti suhu tubuh kan naik, terus nanti panas dibungkus air, terus dibawa darah ke kulit, air masuk ke kelenjar keringat. Nanti si panas itu langsung dibawa oleh keringat keluar dari tubuh melalui kulit. Paham? Paham. Ina? Oke. Nanti Ina dapat nilai tambahan ya. Kirain dapat diri tambah. Lanjut ke organ yang kedua, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida. Nah, paru-paru ini apa coba zat yang dikeluarkan? Paru-paru. Ayo. Itu karbon Karbon dioksida. dioksida. Berarti masih ada yang fokus nih ya. Iya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Yang ketiga ada hati nih. Hati berperan untuk membuat urea, pigmen empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Nah, di sini juga ada empedu, ada cair di dalam hati juga, ada namanya empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah eritrosit yang telah tua dan rusak di dalam hati. Sel-sel hati yang khusus bertugas merombak eritrosit disebut sel histiosit. Nah, di sini juga ada ginjal. Nah, ada yang tahu apa yang diekskresikan oleh ginjal? Urin. Ya, betul. Nah, mau dapat nilai tambahan? Boleh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terus? Iya, maju aja sih, Bu. Ya, boleh, sok. Nah. Itu mau membaca. Oke. Jadi ini ada paru-paru. Karena bagiannya ada bronkus, trakea, alveolus, bronkulus, diafragma. Fungsinya sebagai pertukaran gas. Terus mekanismenya itu pembuangan zat sisa metabolisme tubuh yang karbon dioksida dan uap air melalui pernapasan. Lanjut, kita ke hati. Ada lobus kanan, ligamen koroner, lobus kiri, kantung empedu, falciform ligamen, teres, ligamentum teres. Lanjut. Ya, lanjut, ada kulit. Bagiannya ada pori-pori, tapi dari Fungsinya ada fungsinya. Gambarnya ada itu. fungsinya pengeluaran keringat, regulasi tubuh, pembuangan zat sisa kulitnya nih. Lanjut ke Fungsinya aja. ginjal. Fungsinya itu kelihatan merah tulisannya. Fungsinya itu membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh Tubuh. pintar. Selesai, Bu. Ya, enggak, silakan duduk kembali. Kan apa kaitan? Nah, sekarang Ibu akan membagikan tes formatif buat kalian ya. Ibu share di grup WhatsApp. Silakan diakses. What? Itu passwordnya ya di bawah. Password. Ya kalian bakal Kok belum masuk? apaan tuh? Oh ya Allah, rajinnya ibu. Potnya besar. Dikerjainnya kapan, Bu? Sekarang. Pakainya itu bu. Cepet kerja kelompok Bu. Nggak boleh ya kerja kelompok. Bu, nama Syarani kok nggak ada ya bu? Merah. Oh iya. Yang baca dong yang ada. Edit dulu. Jangan diedit tuh bu.
Tuh tambah tuh. Wah parah ibu. Tidak mau. Tuh tambah. Aku nggak ada. Masukin bu. Masukkan. 11. Safira juga ibu. Semuanya lagi ibu. Parah bu. Emang enggak. Udah. Apa aku sendiri yang ada ibunya setua itu kan? Safira. Makanya Safira kamu jangan bolos mulu. Parah. Waduh nih. Sering tak? Iya bu. Sama di refresh. Emang harus bukannya di itu dulu diedit ya? Oh udah ada. Udah tau belum itu, Bu? Passwordnya mana bu? Tukar tadi formatif. Tes formatif 1. Passwordnya itu. Baru pau. Jangan F-nya juga. Kayaknya besar. F-nya kecil. 1. Gini. Bu banyak banget nih Satu. bu, soalnya Gini. bu. Saya sudah capek bu. Habis berkeliling. Jelek banget. Berapa coba screenshot ya? Screenshot bahasa Sup. Sri. Sup. Tenang, Oh, kode. bener dia yang screenshot. Kata Erika gitu. Screenshot. Screenshotnya. Sikirin. Teknologi ya. Jangan di-spill. Pertanyaan. Jangan di-spill lah. Jawabannya curang Lah, ini. kan enggak Ada nilainya. oh iya. Spesifik langsung. Banyak sih ini jawabannya berarti. Mengecoh. Ya udahlah bu lah. Nih bu, saya bener semua. Wis. Kirim. Tuh kan 0 dari 0 poin tuh. Screenshot. Sudah selesai. 5 menit ya untuk membuat minmap bisa kan? Insya Allah. Dan terjadi lagi apa ini? Ini sama. Oh mekanisme. Jawabannya mana yang punyanya? Ini buku yang saya bau-bau. Gede aku bisa nih tadi baru-barunya. Aku kira aku buku Pusha. Nih lihat tolong buka. Oi. Oh, goyang kapan? Udah ada, silakan. Aku lihatin kalian. Kuat dan bau-bau. Udah dilihat kan tapi punya temennya? Udah. Bagus. Iya maju aja sih bu. Ya boleh sok. Nah. Itu mau membaca. Oke, jadi ini ada paru-paru. Karena bagiannya ada bronkus, trakea, alveolus, bronkulus, diafragma. Fungsinya sebagai pertukaran gas. Terus mekanismenya itu pembuangan zat sisa untuk sisa metabolisme tubuh yang karbon dioksida dan uap air melalui pernapasan. Lanjut, kita ke hati. Ada lobus kanan, ligamen koroner, lobus kiri, kantung empedu, falciform ligamen, teres, ligamentum teres. Lanjut. Ya, lanjut, ada kulit. Bagiannya ada pori-pori, epidermis. Fungsinya ada, fungsinya. Gambarnya mana itu? Fungsinya pengeluaran keringat, regulasi tubuh, pembuangan zat sisa. Kulitnya nih. Lanjut ke Fungsinya aja. ginjal. Fungsinya itu kelihatan merah tulisannya.
Pokoknya itu membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh Tubuh. pintar. Selesai Bu. Ya, enggak, silakan duduk kembali. Kan makanya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tes formatif buat kalian ya. Ibu share di grup WhatsApp. Silakan diakses. What? Itu passwordnya ya di bawah. Password. Ya kalian bakal Kok belum masuk? apaan tuh? Oh ya Allah, rajinnya ibu. Kotaknya besar. Dikerjainnya kapan Bu? Sekarang. Pakainya itu bu. Cepet kerja kelompok Bu. Nggak boleh ya kerja kelompok. Bu, nama Syarani kok nggak ada ya bu? Mira. Oh iya. Ya baca dong yang ada. Edit dulu. Jangan diedit tuh bu. Tuh tambah tuh. Wah parah ibu. Tidak mau. Tuh tambah. Aku nggak ada. Masukin bu. Masukkan. 11. Safira juga ibu. Semuanya ada Bu. Parah bu. Emang jauh. Sudah. Apa aku sendiri yang ada ibunya setua itu kan? Safira. Makanya Safira kamu jangan bolos mulu. Parah. Waduh nih. Sering tak? Iya bu. Coba di refresh. Emang harus bukannya di itu dulu diedit ya? Oh udah ada. Udah tau belum itu Bu? Passwordnya mana bu? Tukar tadi formatif. Tes formatif 1. Passwordnya itu. Baru pau. Jangan Salah Bu. F-nya juga. Kayaknya besar. F-nya kecil. 1. Gini. Bu banyak banget nih Satu. Bu, soalnya Gini. Bu. Saya sudah capek Bu. Habis berkeliling. Jelek banget. Berapa coba screenshot ya? Screenshot bahasa Sunda. Tenang, Oh, kode. bener dia yang screenshot. Kata Eri kan gitu. Screenshot. Screenshotnya. Cikirin. Teknologi ya. Jangan di-spill. Pertanyaan. Jangan di-spill lah. Jawabannya curang nanti. Kan enggak ada nilainya. Oh iya. Spesifik langsung. Banyak sih ini jawabannya buat itu. Mengecoh. Ya udahlah Bu lah. Nih Bu, saya bener semua. Wis. Kirim. Tuh kan 0 dari 0 poin tuh. Screenshot. Sudah selesai. Kemarin saya nungguin ditinggal Bu. Itu saya bukan yang ada. Saya sudah selesai. Sama. Kirim berapa nih? Nis, harus absen berapa? Itu harus di-download dulu ya? Kok 16? Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. PJ-nya bapak cok. Apa sih? Nggak jelas tahu, nggak bisa diisi. PJ-nya bapak. Bapak.
Chat gue di desktop. Yang Nggak jelas. bisa jadi saja. Bu, jangan ditunjukkan mau. Kan kita mau cari pemenangnya siapa. Apa ya? Penyanyi berapa? Berapa lagi Jadi kalau bisa. Udah kok bisa. Apa sih? Linknya kirim. Iya, iya. si kiri Ya, si Bu. kiri Chan. Bu. Katakan dulu. Berapa menit lagi, Bu? Berapa menit lagi? Ya. Ada 100 nih. Aku, Bu. GPT. Widih, Ya, widih, widih, oke. widih. Google biasa, Bu. Iya, soalnya itu juga mengatur kadar glukosa darah juga kan. Tuh. Google biasa. Karena kan dia menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di hati. Jadi jangan ditulis untuk yang salahnya, harus diganti. Itu sama Bu. Salah. Tadi gue mau cari. Oh, Bu. Iya, bukan spreadsheetnya. Gak bisa dibuka ya? Tuh. Nah itu buat Ya, aku 17. Mana tuh? Ya, 100. Berarti Aris, Rianti ini itu di atasnya Aris, Bu. Eka. Aku belum ngirim, Bu. sama berarti 2 doang nih ya yang 100. Iya. Coba nih tadi yang paling cepet Alia, Riantini sama Aris ya. Iya. Terus yang juaranya Aris sama Riantini. Silakan maju ke depan. Semangat ya. Enggak, ini dapat. Ini, Bu. Udah ini, Sudah buka dah. timnya udah. Cepat ya. Ini, Bu. Kirain 3. Nanti dulu. Siapa tadi yang Aku, Bu. sama Ini Riantini? absen 11 ya. Kalian enggak. Tadi yang dapat 100. Aris dan makasih Bu. Makasih, Bu. Bu, aku. Untuk yang lainnya tetap semangat ya. Ada yang mau nyimpulin dari pembelajaran kali ini? Elika tuh. Nah, simpulin pembelajaran kali ini. Ya, pembelajaran hari ini tadi bahas sistem ekspresi, meliputi kulit, ginjal, paru-paru, sama hati. Oke. Nah, di sini ada kesimpulan sistem ekskresi manusia melibatkan organ kulit, ginjal, hati-hati, maaf ibu, hati dan paru-paru yang berfungsi membuang zat sisa metabolisme agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan urea. Ginjal menyaring darah dan membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Hati memproduksi empedu dari hasil perombakan sel darah merah dan mengubah amonia menjadi urea. Sedangkan paru-paru membuang karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Keempat organ ini bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan. Untuk minggu depan kita masuk ke sistem. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mangga untuk kedua kelasnya membaca doa. Sebelum